Ini kebun utama ya, Pak? Ini kebun bibit sebetulnya. Ini kebun bibit, jadi semua pembibitan disentralkan di Iya. sini di Desa Karangasem, Sendang Teto Berbah. Iya. Oke, sahabat, bisa kita lihat ini varietas Ini varietas Ajwa. Ajwa atau Ajwa. kurma nabi. Kurma nabi. Ini umur 26 mulai berbuah. 26 bulan. Iya. Ini yang termasuk rajin berbuah karena kan ada yang setiap bulan berbuah, ada yang musiman. Ini termasuk yang setiap bulan biasanya keluar mayang. Hanya saja pas kebetulan ini ada anak-anaknya agak besar. Tapi insya Allah biasanya September mulai ya. September udah mulai yang. Iya. Anu Pak, bisa cerita untuk dari mulai ini kan berbunga mulai umur 26 ya Pak? 26, iya. 26 bulan atau Iya. 2 tahun 26 bulan itu berarti 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan ya? Iya, iya. Itu pupuknya untuk merangsang pembungaan apa saja mungkin Bapak bisa cerita. Kemudian teknis pemberiannya, pemupukannya itu bagaimana, intervalnya itu berapa bulan sekali? Monggo Jadi Bapak. kan yang pertama kan pupuk dasar. Pupuk dasar Itu ya. kan yang di lahan ini lah. Ini saya menggunakan pupuk kobe sama seperti tadi ayam, kambing, terus sekam ya. biar nggak terlalu boros pupuk. Terus setelah melewati sekitar ini malah dulu bukan skema untuk dibuahkan tapi malah sudah berbuah duluan. Sudah berbuah Iya, duluan. jadi artinya dulu masih di polybag sudah berbuah duluan. Terus ini untuk tahun ini begitu musim mendekati Agustus September itu musim bunga itu saya pupuk dan ini pupuknya saya memakai Premarin sama Agrupos terakhir itu. Kira-kira dari minggu apa 2 minggu yang lalu ya Pak, Agrupos sama Agrupos Premarin B sama Agrupos 2 minggu yang lalu ya. Iya. Hanya saya khususkan 2 ini dulu sama sana itu. Iya. Untuk satu batang umur segitu berapa ini? Pupuk Ya, Agrupos saya kan karena sifatnya aman, ini saya pakai 1 botol. 1 botol. Satu botol. Mantap. 1 botol itu satu pohon 1 botol. Dulu sisa 3 botol, yang 1 sana 1, ini 1, itu 1. Tambah Agrupos separuh. Agrupos separuh. Okay. Jadi Agrupos 250 ml. Ya, separuh terus Premarin ini 1 botol. Ini kira-kira 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Ternyata itu juga anaknya sudah berbunga ya Pak. Insya Allah nanti induknya menyusul sekitar September biasanya. Ya, jadi sahabat cukup cepat karena aplikasi 2 minggu dari anaknya malah berbunga duluan meskipun agak kecil karena memang baru anakan dan baru belajar berbunga anak-anak. Kalau induknya kan sudah sering. Kemudian anaknya itu baru belajar berbunga ini termasuk cepat untuk pembunganya. Lihat sana. Yang ini yang tadi mejol. Ini mejol kali-kalinya karena banyak anaknya biasanya berbuahnya terlambat. Tapi kelebihan dari mejol itu ada yang nanti bareng-bareng anaknya keluar bunga semua. Makanya ini mau saya genjot pupuk. Mau saya coba bareng anaknya itu nanti berbuahnya. Bisa enggak itu loh. Mau saya genjot pupuk juga ini. Kalau segini mungkin 1 botol habis Pak. Nah, iya 1 botol. Kalau genjot paling enggak 1 botol. 1 botol. Makanya saya bergantian karena borosnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Boros. Nanti saya pesennya untuk ini untuk 3 pohon dan nanti berikutnya pohon lain gitu. Jadi salah satu trik Pak Nyoto ini sahabat langsung jadi jempol karena dosisnya agak tinggi, jadi kalau pemakaian bersamaan mungkin habis banyak boros. Makanya diantisipasi skala prioritas ya Pak. Jadi yang mau dibuahkan itu yang mana dulu itu yang digenjot, setelah itu berbunga berbuah baru yang lain. Itu juga karena Pak Nyoto ini nggak buru-buru, jadi nggak ini santai membungakan tanaman kormanya. Beda kalau dengan skala kebun, harus bunga serentak ya Pak. Karena ini untuk
percontohan juga, kemudian karena pembibitan juga banyak sahabat yang kesini untuk bertanya-tanya. Kemudian ini Pak, untuk sekali mupo itu misalnya dari sebelum berbunga kan tadi 2 minggu ya berbunga, itu sampai berbuah itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali muponya? Ini saya mulai itu sekitar bulan Juli dulu punya, untuk secara intensif itu. Intensif, berarti setiap bulan? Malah sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Jadi kalau sebelumnya paling 1 bulan. 1 bulan sekali. Tapi setelah mendekati Agustus itu mulai Juli saya bulan. Mulai Juli. Jadi untuk merangsang pembungaan lebih cepat, mulai tanaman pernah berbunga itu untuk musim bunga Agustus September ya Pak? Iya, Agustus September itu sebulan sebaiknya pemupuan kalau menurut Pak Nyoto itu 2 kali. Iya, mulai Juli itu sebulan itu 2 kali. 2 kali. Iya, bisa artinya bisa 2 minggu sekali. Macam pupuk yang diberikan karena untuk pembungaan dan penguatan tangkai itu yang digunakan untuk Agropox sama Primarin B. Hanya porsinya lebih besar Primarin B-nya ya. Itu karena memang untuk pembungaan itu sahabat. Yang bareng nggak sama itu? Bareng. Bareng. Ini rencana Senin kalau nggak salah mau tak. Bentar lagi mau tak pupuk lagi nih. Pupuk lagi. Jadi ini sama itu seumuran ya Pak? Pantaran. Cuma anak-anaknya banyak ini. Anak ini dan berbuahnya duluan ini 22 bulan sudah mulai berbuah. Oh, 22 bulan sudah mulai berbuah. 22 bulan. Ini juga sama seperti itu sistem pemupukannya. Sama. Dikocor semuanya. Kotor, nggak ada yang disemprot. 3 pohon pokoknya sama yang itu. Oh, yang di tampungan itu. Nah, 1 sana saya kan 3 botol Primarin sekarang sini. Nah, kemarin itu yang sana saya genjer lagi 1 botol Agropox. 1 botol Agropox. Mendahului, terus ini rencana mau tak Primarin sama barengin. Jadi ini sahabat yang tadi dibilang Pak Nyoto, skala prioritas yang dibuahkan 3 dulu. Varietasnya sama, 2 semua. Ini yang Bare. Yang sana yang sana Bare. Ini yang seumuran dengan yang tadi berbunga kecil. Ini Pak, ini targetnya September ya Pak? Iya, September. September sudah berbunga. Mudah-mudahan nanti insya Allah sesuai target. Ini yang bunga jantan ini Pak. Ini yang bunga jantan. Ini sahabat, bunga jantannya sudah berbunga. Ini bunga jantan. Bunga jantan ini. Ini sebenarnya targetnya juga September. Tapi sudah keluar berojol bunga duluan. Alhamdulillah ini karena Allah. Tapi kalau jantan nggak perlu dipupuk ya Pak? Bunga jantannya nggak dipupuk tetap? Sama, perlakuannya sama ya? Sama, perlakuan sama, malah berojol duluan bunganya. Alhamdulillah jantan bisa disimpan nanti untuk penjerbuan yang belakangan nanti yang betina. Iya. Jadi sama ini dulu malah yang saya istimewakan ini pertama kali. Ini yang diistimewakannya. Ya dulu yang Primarin sama Agropox pertama kali ini. Oh, Agropox ini. Primarin pertama kali ini. Ini. Yang saya perbanyak dulu. Akhirnya sudah keluar. Terus sekarang kan tinggal itu yang kedua itu. Kemudian bila dari sahabat semua menginginkan, nanti bisa kontak personnya, nanti saya taruh di bawah. Silakan hubungi sendiri. Boleh nego ya Pak? Silakan nego kalau jumlah banyak. Nanti lokasi alamatnya juga sudah nanti saya sampaikan di link bawah. Jadi sahabat BMA tinggal datangin aja, datang ke silaturahim ke Pak Nyoto, bisa tanya lebih lanjut masalah kurma itu sendiri, dari sisi budidaya, dari sisi bagaimana mengendalikan hama penyakit terutama kumbang tandunya, itu nanti akan dikupas tuntas. Oh iya, satu lagi Pak Nyoto, ini mungkin Pak Nyoto bisa memberi masukan ke kami untuk pesan dan pesannya untuk BEMA atau BIMAKO ke depannya itu gimana untuk kemaslahatan petani di Indonesia, karena kita komitmennya memang membantu ke petani kecil. Jadi bagaimana petani itu meningkatkan kesejahteraannya dengan biaya yang minim. Monggo mungkin pesan dan pesannya untuk Pak Nyoto bagi kami untuk kemajuan
tim kami. Iya, jadi kan selama ini kan kita itu namanya cari petani muda itu kan sulit sekali sekarang. Iya. Nah, saya yang tujuan akhir saya nanti membangkitkan semangat dari anak-anak muda itu untuk mau bertani. Nah kan untuk mau bertani kalau di lingkungan kita kan tanah sudah terbatas, sempit toh. Nah dengan adanya nanti contoh misalnya pohon koma yang ternyata perawatannya tidak terlalu sulit dengan lahan sedikit sudah bisa dapat ekonomi yang bagus, itu kan nanti kan menimbulkan niat atau tumbuh gairah untuk generasi muda untuk bertani. Soalnya kan sekarang itu cari tenaga petani itu sulit sekali. Mereka seneng lebih seneng yang instan. Ke pabrik dan sebagainya. Itu bisa kita maklumi karena memang tanah yo ora ono sempit ya toh. Nah, tapi dengan gimana kita dengan tanah yang cukup ratusan meter atau puluhan meter sudah bisa menghasilkan yang lumayan atau yang bagus. Contoh saja barhi ini kalau sudah maksimal panen itu 1 tahun bisa keluar 300 sampai 500 kg. 500 kg ya. Kilogram kurma. Luar biasa. Itu kita jual gorongan 150.000 per kilo itu sudah rebutan. Sudah rebutan ya. Oke, gitu. Jadi itu yang penting menggairahkan generasi muda untuk bertani secara efektif. Jadi bertani itu tidak harus berpakaian kotor terus bermain di lumpur, itu bukan itu. Sekarang petani sudah lain, jadi kita imitkan, kita nggak usah pakai pakaian yang bagus, kan sudah bisa bertani, sudah melihat pohon itu, bukan harus bergelut dengan lumpur. Tidak harus itu. Karena image generasi muda sekarang kan petani kan identik dengan kotor. Nah, makanya kan itu yang penting. Jadi untuk sahabat muda untuk menjadi petani itu tidak harus bergelut, artinya berkubang dengan lumpur, karena dari tanam budidaya tinggal kita mengambil celah mana yang paling menguntungkan, itu yang kita ambil. Gitu ya Pak Nyoto. Mungkin ada disampaikan Pak Nyoto kepada kami dari BEMA untuk kedepannya nanti seperti apa, monggo kalau ada pesan dari Pak Nyoto untuk ke kami dari PT Dimako. Jadi selama ini kan kita baru mencari pupuk yang tepat. Dan itu saya kan juga ini dalam rangka juga edukasi juga dicoba nanti semakin banyak memberikan edukasi kepada artinya ini pupuk yang tepat ini dari segi umur segini ini saya yang sudah mulai dengan nanti kan yang secara intensif nanti ke yang lebih luas lah. Kayak gitu ya Pak. Oke sahabat, kita akhiri kunjungan siang ini. Panasnya luar biasa, 34 derajat di suhu luar ruangan di sawah ini, benar-benar mantap. Oke, dari saya Budiono Jayus mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.